bohong demi menyelamatkan. Ibu-ibu juga suaminya dicari sama orang, ya mau dibunuh. Bu, suaminya ada. Kita lihat Bu, dia udah pegang pedang, pegang celurit, pegang benda-benda dengan nada yang emosi. Wajib Bu bilang nggak ada suami saya di sini. Nggak ada suami saya di sini. Jadi di sini di kamar mah ada. Iya, jadi ngomongnya begitu bahasanya. Nggak ada suami saya di sini. Sambil tangannya nunjuk ke bawah. Nggak ada suami saya di sini. Cari di tempat lain. Gitu. Jadi wajib menyelamatkan. Kalau untuk menyelamatkan itu hukumnya wajib berdusta. Jadi kemarin sudah kita bahas. Kemudian warrajul yasluhu bainal isnain, dan seseorang untuk memperbaiki dua orang yang sedang bersengketa. Ya, bohong-bohong dikit kita diperbolehkan demi agar yang kita perbaiki itu masing-masing bisa islah. Padahal waktu kita tanya, kenapa kamu marah sekali sama dia? Oh, habis dia gini-gini gitu itu dan sebagainya. Nanti kita korek dari itu apa yang kamu kesal dengan saudara kita sendiri. Dia sebut ini. Tapi nanti kita datang kepada dia, jangan sebutin lagi. Dia sudah minta maaf, ya kan? Saya udah datang kemarin ke rumahnya, dia sadar. Ya terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi sekarang dia udah sadar, pengen minta maaf. Oleh karena itu kamu datang aja ke sana minta maaf. Insya Allah diterima. Gitu. Padahal dia nggak minta itu masih kesel. Tapi dengan dia minta maaf, insya Allah saudara kita juga, nggak mungkin orang udah minta maaf datang ke rumahnya masih dimarahin juga. Dengan cara itu baru bisa islah. Jadi bohong kita, dusta kita dalam rangka untuk islah itu dibolehkan. Yang ketiga, warrajulu yasluhu bihi bainahu wa baina imraatihi. Jadi ketika dia mau mendamaikan istrinya, dia tahu istrinya ini boros sekali. Jadi kalau habis gajian, kalau dikasih semua, belum sampai sebulan udah habis. Senangnya ke mall, beli baju lagi, alasannya beli seragam buat ngaji, ya apalagi dibeli. Jadi belum sampai sebulan duit itu habis. Nah, seorang suami bagaimana dia? Wah, hari ini gajinya dipotong, umpamanya ya, cuma separoh. Padahal nggak dipotong. Dusta kan? Demi kebaikan istri, kebaikan rumah tangga, boleh suami berdusta. Gitu. Tapi kalau memang dikhawatirkan uang yang kita berikan semua kepada istri kita habis sebelum waktunya, yang akhirnya nanti akan lebih sengsara lagi. Jadi pertimbangan itulah yang dibolehkan untuk kita berdusta. Tapi sebaiknya tetap dusta adalah dusta, bohong adalah bohong. Ya, tetap kita dilarang untuk berbohong. Dalam pengertian fikih di sini, pertimbangan-pertimbangan yang dibolehkan berdusta demi keamanan, demi menyelamatkan, demi dan sebagainya. Itu yang dibolehkan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kata Imam Ghazali ini, tafsir dari Imam Ghazali, saya baca dalam satu kitab, dijelaskan begini. Wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassula ilaihi bisidqi wal kadzib jami'an wal kadzib fihi haram. Setiap maksud yang terpuji, yang baik, yang memungkinkan diselesaikannya dengan benar dan bohong, bisa dengan benar, bisa dengan bohong. Wal kadzib fihi haram. Bohong itu dengan cara bohong itu haram. Kalau masih bisa diselesaikan dengan cara yang benar, dengan cara tanpa berbohong, lebih baik kita benar. Jangan kita gunakan bohong itu untuk dibolehkannya persoalan itu. Wa in amkana tawassulu ilaihi bil kadzibi duna sidqi fal kadzibu fihi mubah. Kata Imam Ghazali begitu dalam kitab Ihya. Kalau persoalan itu dimungkinkan, iya, hanya dengan dusta bisa benar, bisa selesai, fal kadzib fihi mubah. Bohong saat itu boleh. Kayak tadi ya. Bagaimana kita bohongi istri kita sendiri ya, soal keuangan. Kita tidak beritahukan dia semua hasil bulanan kita, tapi demi kebaikan. Ya, kadang-kadang ada orang yang istrinya bakhil banget,
Kalau uang udah masuk ke istrinya, suami udah tidak boleh lagi ambil. Cuma dipas-pasin dikasih. Suami mau berangkat kerja, dikasih 20.000. Ya, akhirnya pernah pada satu saat terjadi itu, saya dengar riwayat dan ceritanya. Berangkatlah dia 25.000. 20.000 dibeliin bensin. 15.000, sisa 5.000, saudara. Motornya kempes. Di jalan motornya kempes, lubangnya 3. Ya. Kan 3 kalau selobang 5.000, ya 3 lubang 15.000. Akhirnya dia terlambat bekerja. Ya. Telepon istrinya minta duit lagi tambahan. Nah, ini istri yang terlalu apa ya? Nah, suami pada saat itu bagaimana? Demi kelancaran usaha dia, ya tidak perlu dikasih tahu semua atau tidak perlu diberikan semua itu uang. Sebagian ya untuk berangkat 1 bulan, ya paling tidak begitu, Pak. Atau kalau memang Anda jujur, serahkan uang itu kepada istri, terus terang komunikasi dengan baik. Ini tolong 50.000 paling tidak, ya taruh di dompet, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Nah, hariannya 20.000 atau 10.000 buat bensin, silakan. Jadi jangan diambil semua, akhirnya dikuasai itu suami, tidak boleh. Kenapa? Karena takut kalau suaminya pegang uang, nanti dia tercantol wanita lain. Ini kan seorang wanita yang cara berpikirnya udah jauh kemana-mana ya. Padahal suaminya jujur, baik-baik, soleh, tapi dia udah nggak percayaan aja. Akhirnya uang itu benar-benar dikuasai. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang suami saat itu boleh berdusta kepada istrinya. Tapi insya Allah enggak ya. Kalau kita istri-istri kita mudah-mudahan soleha ya. Ya Bu ya, soleha Bu. Jangan dipasin banget Bu. Suami yang cari duit, cari kerja apa semua dipas-pasin, kesian. Dia mau beli kolor aja kagak ada. Iya, itu ada pernah terjadi begitu. Ya, jadi kita kembali di sini. Kemudian in kana tahsilu zalikal maksud mubahan wa wajaba in kana al maksud wajiban kama inna ismata damil muslimi wajibun famahma kana fisidqi damul muslimil ladzi qad ikhtapa min zalimin fal kadzib fihi wajibun. Kata Imam Ghazali sama dengan hadis tadi, dia menafsirkan hadis yang tadi. Kalau persoalan-persoalan di mana dengan kita jujur membuat cilakalnya suami kita atau orang lain, maka hukumnya wajib saat itu berdosa. Suami kita, saya katakan tadi, mau dicari sama orang, mau dibunuh dan sebagainya, ya kita selamatkan. Atau ada orang lari-lari minta masuk ke rumah kita, ya kita tidak tahu apa salahnya. Kemudian tidak berapa lama datang orang bawa pedang, bawa celurit, bawa benda-benda atau bawa alat-alat pemukul. Mana orang tadi? Saya akan bunuh dia, saya akan dan bagi sebagainya ya. Bahasanya bahasa yang tidak baik. Nah, saat itu kita selamatkan dulu. Tidak ada Pak, saya nggak lihat di sini. Saya nggak lihat di sini Pak. Saya nggak lihat. Sejak tadi saya di sini saya nggak lihat. Nggak masuk kemarin dan sebagainya. Jadi saat itu dusta wajib untuk menyelamatkan orang itu. Namun sesudah itu kita ketahui apa sih persoalannya ya. Kalau dia ternyata pencuri, jangan kita selamatkan ya. Laporkan ke RT RW atau ke aparat, antarkan agar dia diselamatkan. Jangan kita umpetin aja. Kenapa kamu masuk kemari? Iya Pak, ini saya banyak duit di bawah nih, saya rampok nih ada 300 juta ada paruh-paruhan aja Pak ya. Separuh buat Bapak, separuh buat saya. Biar jangan laporin saya. Nah, itu nggak boleh Pak. Itu namanya bersekutu dalam kejahatan, nggak bisa, nggak dibenarkan. Jadi dibenarkan dalam arti untuk menyelamatkan jasa dianya, fisiknya. Tapi setelah kita ketahui bahwa dia adalah penjahat, ya kita laporin. Nggak bisa kita bersekutu dalam berbuat jahat itu. Islam begitu hebat. Sudah ada penyelesaian bagaimana ketika terjadi sesuatu. Sudah ada aturannya dalam Islam. Karena Islam itu sempurna. Ya. Ada hadisnya, ada pendapat para ulama, apalagi kita di zaman ini
banyak kitab-kitab. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama-ulama yang terkenal dahulu, beliau-beliau sudah menerjemahkan, sudah menafsirkan ayat, hadis, kejadian-kejadian masa lalu. Hingga kita tinggal baca dan kita tinggal pahami, insya Allah bisa mana yang kita pilih dalam praktek hidup yang kita rasakan dan yang kita alami saat ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita berada di satu masyarakat di mana banyak orang-orang yang suka berdusta dan bohong. Ya, kita lihat ini orang jualan namanya bohong loh. Kita tahu, jangan kita beli lagi di tempat itu. Kalau kita beli di tempat itu berarti kita mendukung kebohongan. Belanja pilih yang lain. Ya. Sama ketika kita banyak kebohongan, viral, orang senang yang bohong-bohong apa kan di media sekarang. Ya. Justru pembohong-pembohong itu dibela gitu. Katakan ya yang nista agama dibela. Nah, ini kita saat itu kita jangan berada di kubu pembela. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadisnya begitu, kita kembali kepada hadis. Barang siapa yang melihat satu kemunkaran, kedustaan, kalau dia bisa dengan kekuasaan dengan tangannya, nasihatin dia, kamu jangan begitu, kamu salah. Iya. Wa illam yastati bi lisanihi, dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan gertak, dengan larang, lisan nasihatin. Kalau nggak mampu pabi qalbihi, dengan hatinya. Jangan kita bergabung dengan orang-orang yang suka berdusta. Kita jaga jarak, ya. Cari kelompok yang berbuat baik. Karena kalau tidak, kita akan ikut bersama orang-orang yang dusta tadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 100 At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersama orang-orang yang wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Janganlah kamu bersama orang-orang yang berdusta. Janganlah kamu berkelompok dengan orang-orang yang pendusta. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidqum. Inilah hari yang sangat bermanfaat buat orang-orang yang benar, sidqum, kebenarannya. Nanti di yaumil qiyamah, yang benar itulah yang bermanfaat dan selamat. Yang tidak benar, pendusta adalah orang-orang yang tidak selamat. Apalagi kalau kita melihat kepada firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapakah pendusta agama? Yukadzibu biddin, wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menolak anak yatim. Jadi dinul Islam ya sangat peduli kepada sosial. Dinul Islam, agama Islam sangat peduli kepada kemiskinan yang terjadi pada orang lain. Bukan justru mengambil keuntungan di saat-saat orang sedang susah. Bukan. Ya, jadi malah dianggap pendusta agama. Dia mengaku muslim, mengaku beriman, rajin ibadah, haji, dan sebagainya. Tapi di saat-saat orang dalam keadaan kesusahan, justru dia mengambil manfaat ya, dari kesusahan itu. Apalagi zaman sekarang bahasanya korupsi dan sebagainya. Itu adalah pendusta agama. Surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Coba dilihat surah itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah mana yang dibolehkan. Kayak kemarin saya bilang, mana yang dibolehkan kita berdusta dan mana yang tidak dibolehkan kita berdusta. Jadi singkatnya adalah, kalau yang haram tetap haram, ya, yang haram tetap haram, jangan kita bohong, ya. Tapi untuk menyelamatkan sesuatu, saat itu kita pertimbangannya boleh kita berdusta. Hanya saat itu, bukan dijadikan satu kebiasaan, gitu.
harus atau boleh berdusta karena menyembunyikan harta yang hendak diambil oleh orang zalim. Jadi ada pencuri, ada perampok datang ke rumah seseorang, maka orang yang kedatangan perampok itu jangan diserahin semua. Dia wajib dia dusta. Bahwa kalau dia jujur aja, ada tuh berangkasnya di sana, ini kuncinya, ya habis semua dikuras. Ya enggak, Pak? Ya, Bu? Ya enggak kalau begitu? Ya, ya betul Ustaz, betul Ustaz. Nah, bagaimana? Wajib kita dusta. Enggak tahu, Pak. Naruhnya di mana, saya enggak punya apa-apa, Pak. Kasih ada sebagian yang ada biar pulang. Ini ada segini. Jangan semua. Mentang-mentang ada pelajaran jujur, dikasih semua. Ya habis. Ya, jadi kita mesti paham. Jadi saat itu kita dusta sebagian, ya. Sebagian kita kasih nggak apa-apa untuk menyelamatkan harta kita. Gitu. Kemudian boleh berdusta juga untuk menjaga rahasia orang lain. Jadi kita nih ditanya, Pak, kita punya teman, nama teman kita kebetulan suaminya ibu itu, tanya, emang itu dia udah nikah lagi ya? Gitu. Kita bilang gimana ya? Kalau kita bilang iya, entar berantem. Bu, iya, kita tahu emang kita yang nganter dia nikah kemarin. Kalau kita bilang iya, saya nganterin pulang, berantem gak tuh? Jawabannya boleh enggak, terserah Bapak dah, udah paham. Ya. Kalau kita bilang iya saya nganterin Bu, Bapak habis dionyang-anyang sama Ibu, enak banget ya. Iya, dia pada senang-senang ya, dan ancam-ancam dari ibu mulutnya dah. Iya, mungkin Bapak juga habis dihardik dah, dicaci maki saat itu. Supaya ibu-ibu tadi emosinya hilang. Ya, kata siapa ya? Jangan percaya dulu omongan orang. Kita jawab begitu aja. Enggak, bener enggak? Iya, jangan percaya dulu omongan orang. Nanti malah Anda jadi ribut. Udahlah, jangan bicara soal itu, yang lain aja. Itu jawaban kita, gitu Pak, biar ngerti. Atau barangkali ada ibu-ibu tahu ini suaminya ibu ini nikah, langsung aja dia datang, ya, ngasih informasi, Bu, tahu nggak Bu, suami ibu tadi nikah sama ini fotonya dan sebagainya. Ya Allah, nggak boleh Bu. Ya, walaupun kita tahu itu dirahasiakan. Kalau sesuatu berita itu yang membuat orang jadi pingsan, jadi marah, jadi ribut, itu kita rahasiakan dulu. Disinilah perlu kita memahami ajaran agama. Ya, perlu kita memahaminya. Jadi kita ambil kesempatan, ambil pemahaman saat ini bagaimana kita bertindak mestinya. Begitu dengan kita paham, insya Allah kita tidak salah langkah dan salah bertindak. Kalau kebetulan istrinya itu galak, ya, emosian, begitu jelas kita berikan memang benar ini fotonya saya ngantar, ini istrinya alamatnya jelas kan ya, dia pulang dia bawa pisau, disiapin pisau, begitu suaminya pulang langsung atau sangat keselnya kemaluannya dia potong begitu tidur. Dipotong itu biasanya Tat. Itu gimana coba? Nah, saat-saat begitu aja berita itu jangan kita buka dulu ya. Kita tahan dulu, kita bohong dulu sebentar. Jaga keselamatan orang lain. Jadi ada hal-hal yang perlu seperti itu. Kemudian apalagi banyak ya di sini. Para jamaah sekalian berbahagia, saya kira insya Allah kita sudah paham. Tapi kalau mau tanya sih boleh aja nanti ya. Barangkali ada yang terjadi di antara kita, di masyarakat kita. Tapi kita tadi sebenarnya udah ada gambaran-gambaran. Saya udah bikin gambaran-gambaran. Jadi jawabannya ada pada kita masing-masing. Tidak perlu saya jawab boleh atau tidak boleh. Tapi saya sudah jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi biasanya kadang-kadang ada yang kita anggap belum pas. Ya, silakan. Saya kira itu saja sebagai tambahan dari bab dusta. Yang jelas dusta itu adalah haram dan tidak boleh. Iya, tidak boleh hukumnya kecuali ada kecualinya. Nah, begitu. Tapi dalam arti menyakiti orang lain dengan tujuan merugikan orang lain itu jelas haram. Dagang pakai dusta haram nggak boleh. Ada orang dagang begini Pak, ya supaya
orang lain dia mau jual apa namanya modalnya 10.000, dia mau jual 20.000. Kemudian orang tawar 15.000. Dia bilang tadi ada orang tawar 15.000 saya nggak jual. Ini 20.000 Pak. Udah 15 dah. Maaf Pak, tadi ada orang yang tawar 15 saya nggak jual. Kalau lebih nggak boleh saya jual. Itu juga nggak boleh Pak cara begitu. Siapa yang nawar 15? Nggak ada yang nawar kan? Cuma Anda aja punya reka-reka. Tadi ada yang nawar 15 saya nggak jual. Lebih indah ada 15 baru saya jual. Itu tetap tidak boleh. Tapi ada caranya, silatnya. Ini pakai fikih nih, bukan pakai hakikat. Ada salahnya. Bagaimana? Dia mau berangkat jual barang, istrinya tawar dulu. Pak, ini saya tawar 15 boleh nggak? Oh, agak jangan 15 mah. Padahal istrinya. Alasannya bagaimana? Agar nanti ya kalau ada yang tanya, tadi ada yang nawar 15 saya nggak jual. Nah, itu namanya pakai cara, pakai trik ya. Padahal istrinya cuma, nah itu kalau mau diakalin, tapi sebaiknya jangan begitu. Ya, sebaiknya ada pendapat yang model begitu, dikias supaya dia tidak dusta, dia katakan tadi sudah ditawar Pak 15, ya. Tapi saya nggak kasih. Padahal yang nawar istrinya sendiri sebelum dia berangkat. Udah dipersiapkan tuh, dipersiapkan tawaran. Yang ini tawaran sekian, ini sekian, ini sekian, agar nanti dia bisa memberikan alasan kepada penawar yang sama dengan itu. Padahal itu udah ada untungnya. Tinggal dibilang, udah Pak tambahin dah 10.000 lagi atau 1.000 lagi, biar saya lebih banyak untungnya. Gitu. Ada cara-cara seperti itu. Tapi tetap ya lebih baik jangan bohong. Karena jualan yang disertai dengan bohong tadi, ini tidak berkah. Nah, tapi dalam ilmu marketing kadang-kadang justru bohong. Iya, saya diskon 50%. Diskon 50%, harga yang kemarinnya 100.000. Ya, dibilang diskon 50%, dia taikin harganya jadi 200.000. Dia diskon 50% kan 100.000 juga. Ini market dalam agama yang tidak boleh. Ya. Atau dalam bahasa cashback sekian, nah gitu kan. Nah, ini apa itu bahasa market? Jadi bahasa marketing itu juga harus kita sesuaikan dengan ajaran agama, jangan berlebihan. Jadi kalau isinya adalah dusta, ya untuk menarik orang lain tetap tidak dibolehkan. Bagi para pengusaha ya, tetap tidak dibolehkan. Nah, kecuali kita langsung aja ini harganya sekian. Kalau Anda beli 10 orang pertama, saya kasih cashback. Umpamanya bahasanya begitu ya. Ini kita jual rumah ini 1 unitnya, kita ada di developer perumahan 1 unitnya 1,5 M. Modal kita cuma 1 M. Ya, kita tahu kita kalau 1,5 M, kalau ada pembeli pertama saya kasih kembali 100 juta. Jadi harganya cuma 14. Itu bahasa market ya. Itu boleh saja kalau begitu ya. Pembeli pertama gitu kan dengan bahasa itu saya kembalikan. Jadi memang kita udah tahu ada untungnya, kita kembalikan. Berani nggak dengan harga 15? Kalau hari ini ya saya kasih sampai tanggal sekian, lalu ke depan sudah tidak ada lagi. Itu juga bahasa yang seperti itu kita mesti paham. Demikian para jamaah sekalian tentang bab dusta, tambahan dari pelajaran kita yang lalu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap kita pada yang pertama, dusta adalah hukumnya tidak boleh dan haram. Apalagi dusta itu menyakiti orang lain, membohongi orang lain, apalagi dengan bahasa magic dan sebagainya, sehingga orang itu terpedaya dengan dustanya kita, itu jelas haram. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.